Bapak jangan turun, kata ibu. Bapak selamatkan diri. Nah, bapak yang mau dibunuh, tuh bapak pergi, kata ibu Nastion. Ini anak tugas saya. Nah, Pak Nas loncat. Nah, bersamaan Pak Nas itu ada tembakan dari Cakrabirawa. Tapi waktu itu tidak ngenain Pak Nas. Nah, ibu Nastion berusaha telepon Pak Umar, tapi telepon ternyata sudah diputus. Baru salah satu Cakrabirawa yang di depan ini nanya, mana Nastion? Tapi kata ibu, jawab, Pak Nastion sudah 2 hari di Bandung. Nah, kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya, kata ibu Nastion di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa para generasi penerus di Museum Jenderal Besar Dr. Abdullah Haris Nasution yang berada di Jalan Tengku Umar. Kediaman ini nomor 40. Jadi disinilah peristiwa kejadian di tahun 1965. Jenderal Besar Abdullah Haris Nasution waktu itu menjabat Menko Hankam Kasab. Beliau ditargetkan diculik oleh Partai Komunis Indonesia. Tetapi beliau lolos. Yang terculik di sini adalah ajudan Letnan 1 Zeni Piritindian dan anak kandung beliau atas nama Adi Irma Suryani Nasution, tertembak oleh anggota PKI. Nah, di sini saya cerita dari awal rumah ini setelah kejadian masih dihuni oleh keluarga Bapak Jenderal Besar Abdullah Haris Nasution. Dan kediaman ini diserahkan pemerintah di tanggal 3 Desember 2008. Waktu itu pemerintahan kita di bawah pimpinan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini pintu yang pernah didobrak oleh PKI dulu. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan di tahun 65. Nah, setelah pintu ini terbuka, nah mereka masuk lewat pintu tengah. Nah, sekarang saya berdiri di ruang tamu umum Pak Nas, di tempat Pak Nas waktu masih hidup, masih ada. Nah, Pak Nas menerima mahasiswa rakyat di sini dulunya. Adik-adik semua bisa lihat sopahnya, masih ada semua, masih ori semua. Ini peninggalan dari Jenderal Besar Dr. Abdullah Haris Nasution. Adapun di tahun 65, waktu kejadian itu Pak Nas menjabat Menko Hankam Kasab. Tahun 66 menjabat Ketua MPRS. Tahun 67 beliau melantik Pak Soeharto menjabat PJS, Pejabat Sementara Presiden, tanggal 12 Maret 1967. Nah, awal kita merdeka di tahun 1945, beliau didapat kepercayaan menjabat Kasat kedua di Indonesia di tahun 1949. Nah, beliau waktu itu berpangkat kolonel. Nah, beliau di tahun 55 menjabat Kasat lagi kedua. Tapi udah berpangkat Letnan Jenderal. Bapak Nasution ini dikasih kehormatan Jenderal Besar tahun 1997. Jadi generasi penerus harus tahu ya, Jenderal Besar kita di Indonesia ini ada 3. Yang pertama Jenderal Besar Sudirman. Yang kedua Jenderal Besar Dr. Abdullah Haris Nasution. Nah, yang ketiga Jenderal Besar Soeharto. Oke, mungkin Bapak kita bisa lanjutkan di ruang kerja Pak Nasution. Oke, generasi penerus semua mungkin bisa ngelihat saya berdiri sekarang di ruang kerja beliau, di ruang Dr. Abdullah Haris Nasution. Di sini saya sempat 2 tahun bersama Ibu Nasution di tanggal 3 Desember 2008 sampai 2010. Di bulan 5 Ibu Nasution meninggal. Nah, saya di sini termasuk orang lama. Di sini saya banyak dapat cerita dari almarhum. Kalau Pak Nasution itu meninggal di tahun 2000, umur 82 Bapak. Ibu Nasution di 2010 di bulan 5.
Jadi kami sempat 2 tahun bersama Ibu Nastion. Jadi beliau cerita tentang ruang kerja. Dulu kita temukan di ruang kerja ini arsip beliau menulis mengarang buku, ada 70 judul ini. Dan buku ini yang mayoritas ditulis di meja ini. Nah, ada Pak Nastion yang saya bicarakan, jenderal besar ini bergelar doktor. Nah, beliau di 2 April 1962, nah beliau wisuda gelar doktor di Universitas Pajajaran. Oke, kita lanjut ke lorong, masuk ke ruang kuning. Ini ruang kuning, ini ruang VIP-nya Pak Nastion. Dulu, waktu Pak Nas masih ada, tempat beliau menerima tamu, pejabat dalam negeri, luar negeri di sini dulu. Mungkin generasi penerus bisa lihat semuanya kuning. Ini favorit Pak Nastion. Yang pernah bertamu di sini, yang pernah beliau ceritakan ke kami, Raja Arab Saudi, Bapak Faisal yang pernah di sini. Adapun Presiden Marcos ya, Presiden Filipina. Adapun yang di dalam negeri ini, yang sering dulu tuh Bung Karno sama Pak Hatta. Beliau ini punya pengagum banyak. Nah, yang sering sekali duduk di sini pengagum Pak Nastion. Ada Bapak Gus Dur, mantan RI 1 kita. Ada Bapak Sorono, ada Bapak Tri, mantan Wakil Presiden Indonesia. Ada Bapak Habibie, mantan RI 1 juga. Bapak Prabowo, termasuk beliau orang termuda jadi pengagum Pak Nas yang sering bertamu di ruang kuning ini. Kita bisa masuk ke lorong. Ini singkat cerita tempat kejadiannya PKI yang masuk ke lorong dulu di sini lorong. Bisa dilihat mungkin ini Cakrabirawa. Yang dapat perintah dari pimpinannya atas nama Letkol Untung menculik dan membunuh Pak Nastion. Tetapi Pak Nastion ini lolos. Jadi mereka masuk dari sini ya Pak? Dari pintu utama ke pintu tengah ini waktu itu selalu terbuka. Ini mereka semua. Masuk. Oke, generasi penerus, sekarang kita di kamar tidur Jenderal Besar Dr. Abdullah Nasution. Nah, tempat kejadian Adi Irma tertembak oleh anggota Cakrabirawa atau PKI. Mungkin setelah generasi penerus akan tahu nanti kalau setelah berkunjung ke sini. Nah, di sini mungkin bisa lihat ini ada Jenderal Nasution. Jadi posisi Jenderal Nasution ini berdiri seperti ini. Dulu beliau ini udah punya firasat di malam tanggal 30 September 65. Nah, beliau ini nggak bisa tidur. Alasannya di sini banyak nyamuk. Jadi beliau ini lagi ngipas nyamuk. Nah, adapun ibu istri dari beliau ini, Yohana Sunarti Nasution, sempat 2 tahun bersama kami dan pernah saya nanya langsung. Ibu Nasution waktu itu duduk di ujung dipan ini. Dan pernah saya tanya, Ibu kenapa nggak tidur di malam tanggal 30 September 65? Nah, beliau berkata, saya Islam, kata beliau. Gitu. Jadi itulah alasannya dia tidak tidur waktu itu. Tetapi di tanggal 30 September sore sebelum kejadian, nah Pak Nas sama Ibu ini dapat tamu, Bapak. Tamunya Ibu kandung Pak Nastion, bisa Bapak lihat itu, yang kerudung putih. Sama adik kandung Pak Nas, ini namanya Bu Mardiah. Datang dari Kota Pungkut, Tapanuli Selatan. Nah, datang mereka ke kediaman ini, tidurlah di kamar tidur Adi Irma di belakang kediaman kita ini. Di belakang kita ini. Adapun Adi Irma waktu itu tidur di bantal 2 guling. Nyenyak dia tidur waktu itu. Tapi singkat cerita berjalannya waktu, nah bertepatan jam 04.15 itu Bapak, bisa dilihat. Nah, Pak Nastion sama Ibu ini mendengar suara gaduh. Suara kedatangan Cakrabirawa 2 truk. Nah, yang kurang lebih 100 orang. Tapi 100 orang waktu itu bukan Cakrabirawa ini semua. Ada pemuda rakyat yang dilatih di lubang buaya. Ada juga Gerwaninya ikut. Yang ngelihat langsung, yang cerita langsung ke kami, Ibu Nastion ini yang pernah 2 tahun bersama kami. Nah, setelah Ibu ngelihat langsung, Pak Nastion minta tolong ke Ibu. Bu, minta tolong lihat ada apa di luar, kata Pak Nastion. Nah, Ibu Nastion bergegas berdiri. Nah, beliau buka. Pintu ini terkunci. Beliau buka, beliau lihat ke depan. Pak Nastion sambil ngipas nyamuk nanya ke Ibu. Ada apa, Bu? Pak, kata Ibu, itu banyak Cakrabirawa tuh, Pak.
mereka memaksakan masuk kediaman kita. Jadi mereka ya mengobrak-abrik pintu. Adapun yang loncat pagar, adapun yang udah di dalam di atas pagar gitu. Nah, Pak Nastion yang lagi ngipas nyamuk spontan lempar sapu. Kata beliau, biar saya menghadapin. Tapi Ibu Nastion masuk, dia menghalangin suaminya. Jangan Pak, jangan, kata beliau. Karena ini perasaan saya tidak bagus. Ini orang mau bunuh Bapak. Itu kata Ibu Nastion. Nah, setelah dengar kata-kata Ibu Nastion seperti itu, Pak Nastion ikutin kata Ibu Nastion. Beliau nurut istilahnya. Sapu yang dilempar tadi Pak Nastion ambil kembali. Akhirnya Pak Nastion asik kembali ngipas nyamuk di dekat anak kandung beliau ini yang waktu itu lagi tidur. Nah, ngelihat Pak Nas asik, ibu berpikirnya kalau ada permasalahan apapun di depan ada penjagaan. Jadi beliau aman, tenang di situ waktu itu. Nah, akhirnya beliau tutup pintu. Beliau tutup dan Ibu Nastion kunci. Nah, setelah kunci pintu ini, Ibu Nastion berusaha kembali duduk di sini. Karena beliau Islam menunggu sholat subuh. Nah, kata almarhum, berjalan waktu kurang lebih duduk di ujung dipan ini 3 menit. Nah, beliau mendengar kembali. Kalau tadi pintu pagar, nah sekarang pintu yang kita masuk utama tadi Bapak, pintu utama kediaman ini dibuka paksa sama Cakrabirawah ini. Nah, tanpa seizin Pak Nastion, Ibu Nastion berusaha berdiri dan beliau buka kedua kalinya pintu ini. Beliau buka kedua kalinya. Nah, beliau lihat lagi ke depan, baru 3 menit, ternyata pintu udah terbuka seperti yang Bapak bisa lihat. Nah, adapun pintu tengah ini dulu selalu terbuka karena ini akses masuk keluar ke lorong ini. Nah, Kopral 2 Hargiono ini namanya pernah dimahmilkan setelah ketangkap. Nah, beliau berkata, dari pintu utama beliau melihat ke sini, ini Pak Nastion katanya. Karena mereka ini menargetkan membunuh dan menculik Pak Nastion. Pada yang ngintip ini istri dari Pak Nastion, Ibu Yohana Sunarti Nastion. Nah, Ibu Yohana dari pintu utama dibidik. Dibidik, beliau ditembak kepala. Tembak kepala. Tetapi tidak kena. Nyerempet di atas daun telinga Ibu Nastion di sini. Nah, generasi penerus bisa lihat, nah tembus pelurunya ke sana yang nyerempet di atas daun telinga Ibu Nastion tuh. Di atas pintu paling belakang, di atas ordeng yang pernah kami kasih tanda putih itu biar gampang dipandang. Nah, setelah tidak berhasil ditembak, Ibu Nastion masuk. Ibu Nastion masuk, dia berusaha ngunci, nutup pintu ini. Mendadak. Ibu tutup mendadak. Nah, belum sempat Ibu ngunci, ternyata Ibu tahu ini Kopral udah di sini. Akhirnya dulu sempat dorong-dorongan pintu ini sama Ibu Nastion. Tapi berkat bantuan Allah, kata Ibu, pintu ini dibenangkan Ibu. Bisa tertutup dan terkunci. Nah, setelah pintu ini terkunci, Kopral 2 Hargiono berkata, nendang pintu ini dia, nendang pintu. Dia berkata, keluar jenderal. Jenderal dipanggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tapi tidak terbuka pintu. Dipopor dengan ucapan yang sama, mungkin bisa lihat generasi penerus. Ini semua fakta, bukan rekayasa. Ya. Dia popor, tapi tidak terbuka. Nah, yang ketiga baru mereka berondong nembak ini. Tapi kata almarhum Ibu Nastion, waktu ini pintu ditembak, posisi Ibu Nastion dulu ada di belakang daun pintu ini. Ibu Nastion ada di belakang daun pintu ini. Tapi pintu ini tidak ditembak waktu itu. Nah, beliau ngadapin adik kandung dia di sini. Mungkin Bapak bisa lihat ke dalam. Nah, posisi Ibu Nastion itu ada di belakang daun pintu ini dulu, nahan seperti ini. Nah, karena pintu ini dipaksakan dibuka sama Cakrabirawah. Nah, agak berapa menit Ibu di sini nahan pintu, akhirnya mereka berondong nembak pintu ini. Tapi Ibu itu dilindungi Allah juga, berarti pintu ini tidak ditembak. Mungkin bisa dilihat tembakan Cakrabirawah. Nah, waktu ini tertutup ditembak. Nah, posisi Jenderal Nasution itu terlungkup di ujung dipan itu. Dia terlungkup. Nah, adik Irma yang tidur bangun nangis menjerit mengejar Ibu Nastion yang memeluk kaki kanan Ibu Nastion di sini.
Di kaki kanan Ibu Nasution inilah adik diambil sama ibu. Ibu ngomong, jangan nangis nak, jangan nangis. Tapi dengar adik menjerit di tangan Ibu Nasution, bangun Bu Mardiah, itu adik kandung Pak Nas, yang tidur di kamar tidur adik Irmah tadi. Nah, mereka keluar dari pintu yang tertutup, mungkin Bapak bisa lihat. Tuh, pintu yang tertutup, keluar dia dari pintu itu. Nah, akhirnya diserahkanlah adik Irmah ke Bu Mardiah sama Ibu Nasution. Nih, Mardiah, adik Irmah kata ibu, kamu bujuk, jangan menangis, jangan kamu buka pintu ini. Ibu bisik-bisik bicaranya, karena di luar ada pasukan pembunuh. Apa kata Bu Mardiah? Iya. Nah, Ibu Mardiah tadi memomong adik Irmah di kamar ini karena dia menangis menjerit. Adik Irmah umur 5 tahun waktu itu. Nah, Ibu Nasution tadi memandu bapak yang lari ke kedubes Irak. Nah, berapa menit Pak Nasution sama ibu tinggal ke belakang, ternyata Bu Mardiah lagi ngomong adik Irmah tadi di sini, dengar pintu ini yang selalu digobrak-gabrik sama Cakrawirawa mau dibuka paksa. Nah, timbullah penasaran Bu Mardiah, ada apa? Dia tahu rumah kakaknya ini rumah ya satu-satunya bintang 4 Panglima TNI, setingkat Panglima TNI waktu itu, Menko Hankam Kasab. Nah, beliau berusaha mau ngintip katanya. Dia balik kanan, beliau merabah kunci. Nah, setelah ketemu kunci, dibuka sama Bu Mardiah. Maksud dan tujuan beliau mau ngintip, mau lihat ada apa sih di luar. Tapi setelah dibuka kunci, pintu didorong sama Laras, Kopral 2 Hargiono, langsung pintu terbuka. Nah, setelah pintu terbuka habis, Kopral 2 Hargiono berondong nembak Bu Mardiah 6 butir peluru. Nah, tembuslah ke tulang belakang adik Irmah yang lagi digendong seperti ini. Dulu di sini. Nah, disinilah dulu darah menggenang, campurnya darah adik Irmah sama Bu Mardiah itu tadi. Nah, disinilah Bu Mardiah itu panik dan adik Irmah itu udah mulai istilahnya gimana, kesakitan yang baru luka. Kena tembak yang 6 peluru tadi. Nah, karena gak kuat merasa sakit dan pedih, Bu Mardiah yang gendong adik Irmah, tangannya hancur. Nah, Bu Mardiah ini lari ke belakang, menyerahkan adik Irmah Suryani ke Ibu Nasution. Nah, nanti bisa kita lanjutkan cerita di belakang, adik-adik semua. Nah, ini kopral ini tidak berani masuk, walaupun status pintu ini, kamar ini kosong. Nah, mereka bisa merondong nembak ke tembok, bisa Bapak lihat. Bertubi-tubi mereka merondong nembak ke tembok. Nah, bisa dilihat kalau tembakan yang di meja ini, Itu yang di lingkar merah. tembakan yang tembus dari pintu. Ya. Kalau yang di meja ini, Pak ya, yang di meja ini tembusan dari pintu. Adapun generasi penerus yang bisa tahu, sarung baju yang dipakai Panas masih kita amankan. Itu di lemari itu. Tuh. Sarung yang merah, kotak-kotak, sama baju putih. Adapun jam tangan itu, talinya itu mau putus. Yang dulu letak di dekat meja. Yang tali jam tangannya kena tembak juga, Pak, waktu itu terletak di meja ini. Tapi kita pindahkan untuk keamanan jam ini. Ini asli temboknya. Pak Nas loncat ke kedubes Irak dulu ini. Ini tidak pernah dirubah. Ini adanya seperti ini. Nah, posisi Ibu Nasution itu berdiri menerima adik Irmah di sini. Di sini dia menerima adik Irmah dari Bu Mardiah. Sini Ibu Nasution teriak, "Pak, adik kena." Nah, Pak Nasution yang terlungkup di tembok berusaha mau turun. Ngelihat anak kandung beliau udah deras mengucurkan darah di sini. Tapi Ibu Nasution sempat berbicara ke Pak Nasution berbahasa Belanda dulu. Kata beliau, bahasa Indonesianya,
Bapak jangan turun, kata ibu. Bapak selamatkan diri. Nah, bapak yang mau dibunuh. Tuh bapak pergi, kata ibu Nastion. Ini anak tugas saya. Nah, Pak Nas loncat. Nah, bersamaan Pak Nas itu ada tembakan dari Cakrabirawa. Tapi waktu itu tidak ngenain Pak Nas. Nah, Pak Nas loncat, kenanya ke tembok. Nah, Pak Nas loncat, Pak Nas bertumpu ke pot bunga, bapak bisa lihat. Nah, pot bunga tersebut waktu itu di kedubes Irak roboh, bapak. Ya, disitulah kaki kiri Pak Nas itu patah. Tetapi waktu itu beliau tidak putus asa. Nah, beliau masuk sembunyi di dalam drum kosong, tatakan air yang di kedubes Irak. Beliau sembunyi dalam keadaan pingsan waktu itu, Pak. Dulu jam 7.30 di dalam drum Pak Nas diambil, Pak Nas dimasukkan ke bagasi mobil. Pak Nastion ditutupin karpet. Pak Nastion dilarikan ke Makostrat, kantornya Pak Soeharto zaman itu. Setelah itu Ibu Nastion, Bapak loncat, Ibu Nastion lari ke sini bawa Adi Irma. Silakan Bapak. Tuh, Pak. Nah, adapun cerita Ibu Nastion dari pintu belakang tadi lari ke sini, Pak Ibu Nastion. Tidak ada lain. Kata beliau ngejar telepon ini, Bapak. Tuh. Mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Waktu itu Pangdam Jaya kita Brigjen Umar Wirahadikusuma. Nah, Ibu Nastion berusaha telepon Pak Umar, tapi telepon ternyata sudah diputus. Nah, mereka ini mengakuin telepon sudah saya putus, kata mereka. Baru salah satu Cakrabirawa yang di depan ini, Bapak, dia berusaha nanya, mana Nastion? Tapi kata ibu, jawab, Pak Nastion sudah 2 hari di Bandung. Nah, kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya, kata Ibu Nastion di sini. Nah, setelah itu semua Cakrabirawa ini dengar kode dari pemimpin Cakrabirawa di sini, dulu namanya Pelda Jahuruk, Bapak. Nah, Pelda Jahuruk bunyiin peluit, gitu. Nyatakan waktu sudah habis dan Pak Nastion udah berhasil mereka culik. Padahal pimpinan mereka atas nama Pelda Jahuruk di depan menculik ajudan Pak Piritindian di pavilion yang dinyatakan Pak Nastion waktu itu. Baru semua Cakrabirawa lari ke depan. Nah, ibu juga sempat lari juga bawa Adi Irma ke pintu utama. Nah, ibu memastikan siapa ya yang diculik. Dengan kondisi berlumuran darah. Nah, dengan kondisi berlumuran darah. Ibu Nastion lihat tuh Piritindian, ajudan Pak Nas yang digiring ke truk sama Cakrabirawa yang dinyatakan Pak Nas yang diculik waktu itu. Bertepatan jam 04.25 waktu itu. Dibawa ke lubang buaya. Baru Ibu Nastion tutup pintu depan. Nah, beliau sempat berkata, adik masih hidup, kata Ibu Nastion. Masih mamah, kata adik Irma. Nah, baru ibu bawa adik ke Gatot Subroto. Nah, di perjalanan dia mampir ke Kolonel Hidayat, tadi yang ngambil Pak Nas di kedubes Irak. Adapun mampir dia ke KKO waktu itu. Jadi waktu Kolonel Hidayat ngambil Pak Nas di kedubes Irak, status rumah ini waktu itu udah disterilkan sama KKO. Gitu ceritanya, Bapak. Nah, adapun generasi penerus akan tahu Adi Irma ini meninggal setelah tanggal 1 kejadian di tanggal 5 Oktober di hari ABRI waktu itu jam 8:30 malam. Jadi jam 9 pagi Pak Nastion melepas 7 pahlawan revolusi di Kalibata. Keadaan kakinya patah itu kan, yang kesakitan jadi irup waktu itu. Nah, setelah dari lubang buaya Pak Nas dapat berita kalau anaknya udah status kritis di Gatot Subroto. Baru Pak Nastion dibawa ke Gatot. Nah, Pak Nastion tidak lepas anaknya, istilahnya mengawasin anaknya. Nah, jam 8:30 malam anak kandung beliau meninggal. Nah, tanggal 6-nya Adi Irma dikebumikan jam 10 pagi di Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, mungkin generasi penerus yang mau nyekar ke kuburan Adi Irma di samping Wali Kota Jakarta Selatan. Silakan.
Nah, generasi penerus Indonesia akan tahu kalau nanti berkunjung ke Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Ini ruang Adi Irmah, maksudnya kamar tidur beliau dulu. Mungkin bisa dilihat. Itu barang-barang inventaris Adi Irmah yang seperti sepatu waktu beliau sekolah TK. Bisa dilihat nih. Adapun lilin, adapun tas sekolah Adi Irmah, boneka itu. Nah, ini baju beliau sekolah TK dulu. Karena Bapak Nasution baju hijau, jadi anaknya dulu manja, pingin berbaju hijau seperti ayahnya. Nah, adapun ini baju dasternya Adi Irmah. Nah, salah satu bersejarah juga ini baju Pak Nas yang melepas 7 pahlawan revolusi di Kalibata. Ini yang dipakai Pak Nas. Termasuk tongkat 2 ini. Nah, tongkat pertama Pak Nas kakinya patah itu yang sebenarnya ini, Bapak. Nah, setelah tanggal 5, beliau ini tidak bisa berdiri kokoh dengan tongkat 1 karena kakinya membengkak. Nah, Pak Nas dapat tongkat 2 dari pemerintah. Nah, generasi penerus akan tahu nanti kalau ke sini, ke Museum Jenderal Besar Nasution di kamar tidur, ini ada tulisan. Ini kata-kata Adi Irmah terakhir kali kata almarhum Ibu Nasution. Karena beliau ini sayang papa dan mama. Beliau ini tidak mau meninggal. Waktu itu status dia kena tembak 6 peluru. Nah, sebelum meninggal beliau itu pernah teriak seperti ini. Papa, apa salah adek? Kata Adi Irmah. Maksudnya adik ini nggak bersalah, tapi beliau ditembak karena beliau nggak mau meninggal karena beliau sayang sama papa sama mama. Tapi kata almarhum Ibu Nasution, karena luka dan darahnya itu berlebihan keluar, Adi Irmah tetap tidak tertolong. Di malam tanggal 5 Oktober setengah 9 malam beliau meninggal. Tapi ibu rela dengan meninggalnya anak kandung yang tercinta ini. Kalau beliau hidup, kata ibu, bicara ke kami, tidak akan sempurna Adi Irmah, karena waktu itu tulang belakang itu tuh memang benar-benar tidak tersisa, habis ketembak dengan 6 peluru tadi gitu. Oke, generasi penerus Indonesia dimanapun berada, kita sekarang berada di ruang senjata nih. Ini dulu kamar tidur kakaknya Adi Irmah atas nama Hindriyanti Sahara Nasution. Nah, sekarang alih fungsi jadi ruang senjata. Nah, kejadian di tahun 65, Ibu Hindriyanti Sahara Nasution ini waktu itu kelas 1 SMP. Nah, beliau tidak buka pintu utama ini dulu. Tapi Ibu Hindriyanti Sahara Nasution buka jendela. Nah, beliau sempat loncat jendela itu, maksud dan tujuan membangunkan ajudan Pak Piri Tindian. Ternyata waktu itu diintip sama beliau, Piri Tindian sudah disekap sama PKI. Tapi beliau sempat korban juga, karena itu dalam dan gelap. Nah, beliau pernah tercetik itu tulang pinggang kanan yang sampai 8 bulan yang lalu beliau meninggal umur 69, untuk sakitnya tidak kunjung sembuh. Jadi 8 bulan yang lalu beliau meninggal, Bapak. Jadi kami sekarang tinggal bersama cucunya Pak Nasution, 4 orang. Ini semua senjata yang dipakai Pak Nas perang melawan sekutu dulu. Adapun senjata satu ini, senjata LE, ini senjata yang dipakai nembak Adi Irmah. Direbut oleh RPKAD ini dulu, Bapak. Yang dipakai Kopral 2 Hargiono ini senjatanya. Termasuk semua pistol ini yang dipakai Pak Nas sehari-hari berdinas. Nah, mungkin adik-adik semua akan tahu ini juga, ini ada banyak cenderamata yang diserahkan Pak Nasution kunjungan ke beberapa daerah. Mungkin ini ada Mandau kan, atau golok ini dari DKI Jakarta ini. Adapun keris ini dari Surabaya, ini dari Jawa Tengah. Adapun ini kujang dari Jawa Barat. Tadi kita di kediaman Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Sekarang kita berada di Pavilion, di tempat Letnan 1 Zeni Piri Tindian diculik di malam tanggal 30 September tahun 1965. Mungkin generasi penerus ke museum bisa ngelihat langsung itu Letnan 1 Piri Tindian. Jadi ceritanya Pak Piri Tindian ini udah tidak dinas waktu itu. Beliau udah dapat surat selembar dari Jenderal Besar Nasution
Pak Piritindian izin beliau mau menikah ke Semarang. Nah, calonnya dulu atas nama Rukmini, orang Medan tinggal di Semarang. Nah, tapi di malam tanggal 30 September 65, kedatangannya Cakrabidawa berusaha menculik Pak Nasution. Tapi ketemu di sini, ini Pak Pir yang dinyatakan Pak Nasution waktu itu. Nah, beliau ini keluar dari pintu 2 itu bisa dilihat. Nah, beliau berkata, saya ajudan Jenderal A.H. Nasution. Tapi pendengaran Cakrabidawa, saya Nasution. Diculik beliau ini jam 04.25 waktu itu, diculiknya di sini. Nah, yang di sini, dinas di sini dulu menggantikan Letnan 1 Piritindian ini atas nama Letnan 1 Polisi Hamdan namanya. Nah, waktu museum ini dibuka, Mayor Jenderal Hamdan berkata ke saya di depan di sini, beliau berkata, yang harus meninggal itu saya, kata beliau. Karena yang berdinas sewaktu itu Pak Letnan 1 Polisi Hamdan. Nah, itu ada 3 orang. Yang jaga di pos depan, namanya dulu pos monyet. Itu penjagaan itu tidak ada jendela dan tidak ada pintu. Nah, mereka dilucuti senjata, mereka digiring ke sini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kami dari Jenderal Besar Dr. Abdullah Nasution siap menunggu generasi penerus yang mau sedikit tahu sejarah kejadian di tahun 65 di Museum Jenderal Besar Dr. Abdullah Nasution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.